Baik, perkenalkan nama saya Apelka Nawadu, Prodi Teknik Informatika Strata 1, kelas A, NIM 20120013. Di sini saya akan menjelaskan cara menggunakan Node.js secara interaktif dan menjalankan terminal RPL. Nah, Node.js dilengkapi dengan mode interaktif. Mode ini disebut dengan terminal RPL dengan singkatan Read Eval Print the Loop. Read merupakan membaca masukan atau input yang ditulis oleh pengguna dan menguraikan ke dalam kode JavaScript. Eval merupakan mengevaluasi kode yang telah dibaca. Print merupakan mencetak atau menampilkan hasil evaluasi ke layar terminal. Dan yang terakhir adalah loop, mengulangi ketiga langkah di atas sampai pengguna menggunakan tombol Ctrl C sebanyak 3 kali. Dan langsung saja saya akan menjelaskan cara menggunakannya. Yang pertama kita buka pada aplikasi Command Prompt. Aplikasi Command Prompt adalah aplikasi yang sudah ada di bawaan laptop. Lanjut, di sini kita klik, kita ketik Node. Misalkan 1 tambah 1 atau 1 tambah 1 sama dengan 2. Lanjut, sekarang kita klik ketik 3 dikali dengan 5 sama dengan 15. Lanjut, selanjutnya kita klik console.log, buka kurung, tanda petik Node.js, N-nya huruf besar, lalu tutup kurung, tanda petik dulu baru tutup kurung, lalu kita enter. Selanjutnya kita klik var x sama dengan 5, lalu kita enter. Selanjutnya var i, lalu kita enter. Selanjutnya for, buka kurung, i sama dengan 0, titik koma, i, tanda kecil, x, titik koma, i, plus plus, tutup kurung konsul minlog dalam kurung i, tutup kurung kurawal, lalu kita enter. Nah, di sini kita lanjut. Misalkan 9 dikali 11 sama dengan 99. Lalu buka kurung 2 ditambah 3, tutup kurung, dikali dengan tanda bintang. Tanda kalinya menggunakan bintang. Bintang buka kurung 6 dikurang 3, tutup kurung, enter, sama dengan 15. Lanjut, 14%, 4, lalu kita enter. Hasilnya sama dengan 2, lalu 14 dibagi 4. Hasilnya 3,5. Selanjutnya misalkan 2 dikali 6, enter, sama dengan 4. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan, misalkan di sini kita akan menggunakan tanda-tanda yang dimana akan menyimpan nilai terakhir yang kita hasilkan. Selanjutnya menggunakan variabel dapat didefinisikan tanpa ada ataupun ada kunci var. Nah, di sini saya ketik 2 kali 3 sama dengan 6. Selanjutnya underscore dikali underscore, hasil sama dengan
36. Karena hasil akhir adalah 6, jadi 6 dikali 6 sama dengan 36. Selanjutnya saya akan membuat tanpa menggunakan kunci var. Nah, misalkan, perhatikan contoh ini, misalkan A, maaf, sebelumnya saya menggunakan cara ini terlebih dahulu. Underscore dikali 2 sama dengan 72 jika teman-teman kurang puas. Nah, di sini kita pakai nilai akhirnya jadi 36 dikali 2 sama dengan 72. Nah, selanjutnya saya akan menampilkan tanpa kunci for dan langsung memanggil ke tampilan layar. Misalkan A sama dengan 3 dan var B sama dengan 4. Lalu kita enter. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa ini merupakan tanpa kunci var karena tidak sama. Nah, misalkan selanjutnya A dikali B, hasilnya kita enter, sama dengan 12. 12 karena A sama dengan 3 dan B adalah 4. Jadi variabel tidak dapat dikembalikan. Contoh lain yang saya akan kasih tunjuk ke teman-teman, misalkan misalkan 2 dikali buka kurung A ditambah B tutup kurung sama dengan maaf, langsung kita enter. Di sini saya salah, harusnya 2A tambah B, tapi saya kali tadi. Langsung tutup kurung, kita enter. Hasilnya sama dengan 14. Nah, kenapa 14? Di sini nilai A sama dengan 3, nilai B sama dengan 4, sehingga 3 ditambah 4 sama dengan 7, 7 dikali dengan nilai 2 ini sama dengan 14. Lanjut, konsol minlog buka kurung tanda petik nilai A titik 2 spasi maaf salah sebentar, saya masih perhatikan dulu. Ini hapus dulu. Jadi A sama dengan titik 2 spasi tanda petik spasi dulu baru kita tanda petik. Nah, ini tambah maaf saya sedikit bingung di sebelah sini. Tanda petik terus tambah kurang hapus tambah dengan A tambah A. Tombolnya kenapa nih?
tambah A tutup kurung, lalu kita enter. Nah, jadi variabel A sama dengan 3. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perintah yang terdiri dari beberapa baris. Nah, misalkan di sini saya akan menjelaskan dulu terminal RPL juga mendukung perintah yang terdiri dari beberapa baris, misalnya untuk membuat blok pemilihan dari pengulangan. Misalkan var A sama dengan 10, lalu kita enter. Nah, selanjutnya if buka kurung A tutup kurung, lalu tanda kurang-kurangan, tutup kurang-kurawal, lalu kita enter. Kurang-kurawal, lalu kita enter. Nah, tanda 3 ini menunjukkan bahwa perintah lanjutan dari baris sebelumnya. Nah, lanjut kita ketik konsol minlog A tambah buka kurung, tanda petik, nah tambah ini fungsinya untuk menggabungkan variabel dan string. Nah, adalah bilangan positif, tanda petik, tutup kurung, lalu kita enter. Nah, selanjutnya kita tutup kurung-kurawal, lalu ketik lc, lalu tutup buka kurung-kurawal, lalu kita enter lagi. Selanjutnya konsole atau console.log buka kurung A tambah tanda petik adalah bilangan positif. Adalah bilangan negatif. Tanda petik, lalu tutup kurung. Kita enter. Nah, seperti ini. Lalu kita tutup kurung-kurawal. Lanjut. Nah, selanjutnya var. Sini saya akan klik lanjut. Nah, di sini ada jelaskan dulu 10 adalah bilangan positif. Nah, kenapa 10 adalah bilangan positif? Karena 10 adalah bilangan yang lebih besar dari 0. Selanjutnya saya ketik var i sama dengan 1, kita enter. Lalu while spasi buka kurung i tanda lebih kecil sama dengan 3, tutup kurung, tanda buka kurawal, lalu kita enter. Maaf, masih belum muncul karena laptop saya benar. Kita tunggu. Lalu setelah itu, nah ini sudah muncul. Kita klik konsol minlog
buka kurung, baris, tanda petik baris, ke min tanda petik, tambah I, tutup kurung. Nah, di sini saya ada salah, seharusnya tulis tanda petik dari awal tulisan B sebelum tulisan B. Nah, saya menggunakan tanda panah, tombol tanda panah yang ada di laptop. Lalu tutup kurung, kita enter. Selanjutnya kita enter dulu. Saya salah, harus oke. Nah, selanjutnya I tambah 92 kali atau plus, lalu kita enter. Selanjutnya tutup kurung kurawal, lalu kita enter lagi. Jadi hasilnya I lebih kecil dari 3. Jadi teman-teman, tanda titik 3 ini menunjukkan bahwa perintah lanjutan dari barisan sebelumnya atau barisan pokoknya barisan dari barisan atas begitu teman-teman. Nah, lanjut saya akan membuat fungsi. Nah, mari kita ketik function dalam bahasa Inggris. Kita ikuti saja. Nah, function spasi tambah buka kurung A, koma B, tutup kurung, tanda buka kurawal, lalu kita enter. Nah, selanjutnya kita klik Retron. Di sini saya kasih naik dulu supaya teman-teman bisa lihat. Tidak akan kembali lagi, jadi saya langsung ketik saja Retron. A ditambah B, lalu kita enter. Nah, selanjutnya kita tutup kurung kurawal, lalu kita enter. Nah, sekarang kita akan memanggil fungsinya. Misalkan memanggil hasilnya atau fungsinya hasil sama dengan tambah, lalu hasil lagi, kita enter. Maaf, di sini masih benar. Misalkan hasil sama dengan tambah buka kurung 13,86, lalu enter. Selanjutnya kita klik hasil, lalu kita enter lagi. Selanjutnya klik tulis tambah, kita klik tambah, buka kurung 1,2, tutup kurung, lalu kita enter lagi. Selanjutnya ketik tambah lagi, lalu buka kurung lagi, 8,9, tutup kurung, lalu kita enter. Nah, jadi saat kita menulis tambah nilai dalam kurung, maka dia akan mengambil kendali dan dijumlahkan, setelah itu mulai dikembalikan. Nah, ini hasilnya sama dengan 17 ya teman-teman. Selanjutnya membuat objek. Terminal RPL juga mendukung pembuatan objek seperti yang ditunjukkan pada contoh berikut ini. Baik teman-teman, bisa perhatikan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, saya akan klik var. Misalkan saya beri nama EMS.
sama dengan maaf sama dengan new spasi objek. Objek O-nya huruf besar ya teman-teman. Cek, buka kurung, tutup kurung kurawal, maaf, tutup kurung, lalu kita enter. Lalu kita klik di sini ems titik alas dot alas sama dengan 3 sama dengan 3, lalu kita enter lagi, lanjut ems titik tinggi sama dengan 5, lalu kita enter lagi. Nah, selanjutnya saya ketik di sini ems titik luas spasi, sabar bentar teman-teman, spasi luas spasi function sama dengan dulu function, lalu buka kurung, tutup kurung lagi, tutup kurung lagi. Teman-teman, lalu buka kurung kurawal, return, lalu kita buka kurung lagi, tulis ems lagi teman-teman, kita buka kurung lalu mms. Sini saya salah, saya harusnya tulis mms ya teman-teman. Tinggi tutup kurung, per 2, lalu kita tutup kurung kurawal, lalu kita enter. Sebentar ya teman-teman, saya masih perhatikan betul-betul mana yang saya salah di bagian mana, karena ini sudah mau sampai di puncak akhir. Ya, di sini saya salah teman-teman, harusnya di sini saya ganti dengan mms, ems bukan obj, karena saya mengikuti contoh punya Pak, harusnya saya punya ganti dengan ems. Pak punya yang obj, saya punya ms, karena ems alas kali ms tinggi. Selanjutnya setelah itu mari kita enter, kita pindahkan ke depan lalu kita enter. Nah, setelah itu di sini menunjukkan, maaf, di sini masih error. Saya harus perhatikan baik-baik. Masukkan ulang teman-teman, kalau misalkan error di sini kita masukkan ulang. Saya ketik dulu, ketik ulang, jangan langsung panik. Di sini kita ketik ulang saja dulu. ems titik saya perhatikan dulu teman-teman, kira-kira saya salah di bagian mana.
MS luas sama dengan, harusnya saya pakai sama dengan terlebih dahulu ya teman-teman, sama dengan luas. Sepertinya saya harus menggunakan sama dengan sama dengan, lalu font question, lalu buka kurung, kurung, buka kurung kurawal lagi, return, buka kurung, EMS alas kali ingat pakai bintang, kali EMS tinggi. Setelah itu tutup kurung, garing, kali dengan 2, dan tutup kurung kurawal. Lalu setelah itu kita enter. Perhatikan dulu baik-baik apakah ada salah. Nah ini teman-teman, hasil sudah benar bahwa Gaussian animals. Nah ini sudah betul. Lanjut kita akan memasukkan atau kita akan memanggil metode luas. Misalkan kita garing dulu, klik garing sebanyak 2 kali. Maaf, di sini saya salah. Saya kendalikan. Nah teman-teman, nah ini saya sudah ketik salah. Nah teman-teman saya mau kasih tahu kalau sudah masuk di sini teman-teman jangan panik. Seperti yang saya bilang tadi, teman-teman bisa menggunakan tanda anak panah atas atau tanda anak panah bawah pada laptop untuk mengisi kembali skrip yang telah teman-teman isi tadi. Nah, langsung saja saya isi tadi. Saya karena di sini saya kurang yakin, jadi saya ketik lagi. Alas kali tinggi tutup kurung bagi 2. Ini enter. Nah ini sudah betul teman-teman. Langsung saja kita ketik di sini garing. Ini ingat anak panahnya harus tetap kembali pada tulisan supaya jangan terjadi kesalahan seperti tadi. Nah, kalau seperti ini teman-teman tidak apa-apa, lanjut saja. Artinya hasilnya harus jadi. Kita klik depannya. Nah, seperti ini.
Langsung saja kita memanggil memanggil metode luas buka kurung tutup kurung enter EMS titik luas sebentar teman-teman. Nah, kurung. Nah, ini hasilnya teman-teman. Jadi luasnya adalah 7,5. Nah, teman-teman di sini saya juga akan menjelaskan perintah-perintah tambahan dalam terminal RPCL, RPL. Nah, beberapa perintah tambahan yang dapat digunakan ketika bekerja dengan RPL sebagai berikut. Nah, yang pertama, Ctrl C digunakan keluar sebagai perintah yang sedang aktif. Yang kedua, Ctrl C sebanyak 2 kali menandakan keluar dari terminal RPL. Yang ketiga, Ctrl D keluar dari terminal RPL. Yang keempat, panah atas bawah menampilkan perintah sesudah atau sebelumnya. Yang kedua, tab melengkapi perintah yang ditulis. Yang selanjutnya adalah .help atau titik help menampilkan bantuan dari daftar perintah yang ada. Yang selanjutnya adalah .break atau titik break keluar dari perintah yang terdiri dari baris. Begitupun .break, .clear maupun titik clear sama dengan .break keluar dari perintah yang terdiri dari baris. Selanjutnya, titik save nama file menyimpan perintah di dalam RPL ke file. Selanjutnya, titik load nama file memuat perintah dari file ke dalam terminal RPL. Nah, untuk menghentikan terminal RPL, kita dapat menggunakan Ctrl C sebanyak 2 kali. Nah, di sini saya akan mencontohkan cara menutup aplikasi RPL atau menutup terminal RPL sebagai berikut. Teman-teman perhatikan. Sebentar. Nah, seperti ini kita harus taruh anak panah di bawahnya. Nah, kita ketik misalkan A sama dengan 3. Bentar, teman-teman, ini saya menggunakan salah satu saja. Misalnya saya pakai Ctrl C sebanyak 2 kali, teman-teman. Nah, saja misalkan A sama dengan 3. Lalu kita enter. var B sama dengan 4. Lalu kita enter. Lalu A kali B sama dengan, kita enter. Selanjutnya 12 dikali A tambah B buka kurung A ditambah B Nah, sekarang kita masuk di tutupnya. Cara menutupnya, yang pertama kita klik exit. Kita klik tulis exit.
buka kurung, exit, lalu kita tap, lalu lalu kita enter. Maaf, di sini salah. Saya lihat dulu kesalahan saya di mana. Oh, ya betul. Saya salah di sini harusnya saya menggunakan tanda titik terlebih dahulu. Tadi di atas saya tidak menggunakan tanda titik. Jadi exit, tutup, tab, jadi. Nah, ini menandakan bahwa sudah menutup terminal repairnya. Itu teman-teman. Atau misalkan saya contohkan lagi A sama dengan 3. Lalu kita enter. Nah, seperti ini. Demikian video singkat dari saya. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.